Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Babul awamil ad lanjutkan. Ini prolog awal. Tentang sekarang terdengar suaranya? Bismillah. Sekarang sudah mendingan? Oke. Alhamdulillah. Di mubtada kemarin kita sudah menjelaskan tentang makrifat. Makrifat itu ada yang dengan al, ada yang dengan nama orang, terus ada yang dengan domair, domair munfasil utamanya, yaitu ana, anta, antuma, antum, dan teman-temannya yang lain. Terus di bab khobar kita sudah menyisakan ataupun membahas tentang dua hal, ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad, seperti itu. Yang mufrad itu seperti kemarin kita contohin, al baitu jadidun, al madrasatu wasi'atun, al masjidu kabirun, dan teman-teman yang lain. Dan di awal kita kemarin sudah sempat bilang kalau khobar itu harus sesuai dengan mubtada'nya, seperti itu. Artinya kalau mubtada'nya dia itu adalah muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Lalu kalau misalnya khobarnya mu'annas, dia harus mu'annas. Kalau mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya harus mu'annas. Terus kalau misalnya mubtada'nya itu mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Begitu pun juga kalau mubtada'nya musanna, maka dia harus musanna. Kalau mubtada'nya jamak, dia juga harus jamak. Dan kemarin kita sudah membahas tentang yang mubtada tapi yang khobar yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad diantaranya ada yang dengan jar majrur, kita juga sudah mengi'rabnya, juga dengan zorof dan mazruf, kita juga sudah mengi'rabnya dan sedikit membahas tentang kedua hal tersebut. Terus di pertemuan kemarin yang khusus banget untuk membahas tentang khobar yang ghairu mufrad, ada jumlah. Ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah, seperti itu. Dan nanti semoga kemarin kurang, yang kemarin sempat dikoreksi di akhir majelis sama Mbak Yuni, bisa saya mention di sini seperti itu. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kedua hal tersebut. Hari ini merupakan lanjutan dari bab mubtada wal khabar, yaitu tentang apa sih ataupun apa saja perangkat yang akan mengubah makna ataupun bukan makna sih, mengubah hukum i'rab dari mubtada wal khabar tersebut, seperti itu. Yang tadinya mubtada itu hukum asalnya adalah rofa, tapi ketika di bab ini nanti mubtadanya akan menjadi mansub.
nanti juga dia akan menjadi berubah namanya, bukan mubtada, menjadi namanya isim, seperti itu. Khobar pun juga sama, mungkin nanti akan sama namanya khobar juga, akan tapi khobar yang awalnya tadi itu rofa atau marfu nanti akan sewaktu-waktu menjadi mansub, harokatnya fathah, atau juga nanti akan menjadi tetap pada kemarfuannya, ataupun nanti juga akan menjadi mansub juga. Intinya adalah mubtada yang awalnya hukumnya adalah marfu nanti akan berubah ketika ada perangkat ini. Seperti itu. Ada perangkat yang dimana perangkat tersebut punya makna dari masing-masingnya. Nah, di dalam pembahasan kitab ini, utamanya di bab bubul awamil dakhilati alal mubtadi wal khabar, kita baca dulu, nanti kita akan jelaskan masing-masing satu-satu, dan insya Allah kita mungkin akan bagi menjadi 3 ya. Seperti itu, pertama kana wa akhwatuha, berikutnya kita akan menjelaskan tentang inna wa akhwatuha, dan yang terakhir kita akan jelaskan tentang dzonna wa akhwatuha. Seperti itu. Kita akan kita akan bagi menjadi 3. Seperti itu. Oke. Sebelumnya kita baca matan dulu, nanti kita lanjutin di penjelasan. Seperti itu, nanti kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi masyayikhina fi dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamin bi khairi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Babu al-awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab tentang amil-amil, faktor-faktor ad-dakhilati yang masuk ala kepada al-mubtada, kepada mubtada dan kepada khobar. Wahia, dia itu ada salah satu asya'a, ada 3 bentuk. Kana wa akhwatuha, satu namanya kana wa akhwatuha. Kemarin mungkin di beberapa pertemuan belakang saya sudah menjelaskan kenapa kok namanya wa akhwatuha ya. Kenapa bukan wa ikhwanuha, seperti itu. Terus yang kedua ada wa inna wa akhwatuha. Ada yang terakhir ada wa dzanantu wa akhwatuha. Seperti itu. Fa amma kana wa akhwatuha, maka adapun kana dan saudara-saudaranya, fa innaha, maka sesungguhnya dia tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, ini dicatat, dihafalkan, dihafal, dicatat, pokoknya diingat-ingat terus bab ini, bab si pengertian ataupun definisi hukum dari si inna wa akhwatuha atau kana wa akhwatuha. Oke, kana wa akhwatuha itu harus disimpan, maknanya dia hukumnya adalah mengrofakkan isim dan memansubkan khobarnya. Seperti itu. Oke. Apa aja saudaranya kana? Wahia kana. Kana sebagai namanya umul bab. Seperti itu. Kana sebagai namanya umul bab. Nah, dan nanti kalau ada disebut kata umul bab, biasanya dia itu ada kekhususan di satu tempat. Seperti itu. Umul bab, kenapa dia dijadikan sebagai yang paling depan, pionir paling depan untuk disebutkan, sementara saudara-saudaranya hanya disebutkan dengan kata wa akhwatuha, karena umul bab nanti dia punya bab khusus, bab ataupun punya keadaan khusus yang mana itu berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Begitupun juga nanti dengan inna, nanti dia punya kekhususan. Begitupun juga nanti dengan zona. Kalau di sini kata-kata zonantu seperti. Jadi tadi umul bab biasanya itu nanti ada beberapa hukum yang khusus. Tapi yang paling penting yang menjadi yang harus kita perhatikan ya adalah bahwasanya kana itu dan saudara-saudaranya itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia merofakkan isim dan dia juga menasabkan khobar.
Seperti itu. Oke. Nah, isim ini nanti itu nanti sebanding dengan kata-kata mubtada. Jadi kata mubtada itu nanti ketika masuk ke dalam bab kana itu kita ubah menjadi namanya isim. Dan khobar tetap pada namanya, penamaannya, yaitu namanya khobar, seperti itu. Akan tetapi, nanti khobarnya bukan khobar mubtada, tapi kita namakan sebagai namanya khobarukana, seperti itu. Kalau ketika khobar itu bersanding dengan mubtada, kita namakan sebagai khobarul mubtada, tetapi kalau di bab kana wa akhwatuha ini, maka kita akan sebut khobar ini sebagai namanya khobarukana. Khobarnya punya kana. Dan kalimat mubtada dalam pembahasan mubtada wal khobar itu sebanding dengan bab isim pada pembahasan kana wa akhwatuha ini. Jadi kayak tinggal diganti mustalahat seperti itu. Walaupun meskipun esensinya itu sama seperti itu. Ya, dia itulah seperti itu. Oke. Sampai di sini coba ketika sampai di hukum sebelum kita lanjut mensardan tentang apa saja. Kira-kira ada pertanyaan? Belum? Oke, baik. Kalau belum, kita lanjut. Wahia kana. Pertama ada namanya kana. Wa amsa, wa asbaha, wa adha, wa dhalla, wa bata, wa sara, wa kana, wa laisa, wa mazala, wa man fakka, wa ma fati'a, wa ma bariha, wa ma dama. Ini kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, wa sara, wa laisa, wa mazala, wa man fakka, wa ma fati'a, wa bariha, wa ma dama. Dihafal, diperhatikan baik-baik biar kita bisa ngerti bahwasanya oh ini saudaranya kana, oh ininya bagian dari si kana sendiri. Berikutnya, sebelum kita melanjut pada kalimat wa ma tasarrafa minha, ingat nggak kalau kita pernah membahas tentang fiil madhi, fiil mudhari, sama fiil amr. Seperti itu. Ya, ingat ya. Nah, di dalam kana itu juga dia punya fiil madhi, punya fiil mudhari, dia punya fiil amr juga. Hanya saja nanti di antara saudara-saudaranya kana itu nggak ada yang nggak bisa dia itu tasarruf, dia itu berubah dari fiil madhi ke fiil mudhari ke fiil amr, nggak bisa. Dia hanya punya satu bentuk saja. Semisal yang mana Ustadz? Semisal kata laisa. Laisa itu cuma satu bentuk aja. Bentuknya ya laisa. Nggak ada ya lis ataupun lis. Itu nggak ada. Seperti itu. Bentuknya ya laisa itu. Seperti itu. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan wa ma tasarrafa minha. Oke? Jadi ada si kana dan saudara-saudaranya itu nanti berubah menjadi berubah jadi fi'il madhi, ke fi'il mudhari dan fi'il amr. Dan maksud dari kata wa ma tasarrafa minha itu artinya dia berubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amr. Nah, kita baca wa ma tasarrafa minha, dan apa-apa saja yang ditasrif minha darinya. Apa aja itu? Nahwu kana wa yakunu wa kun. Kana wa yakunu wa kun. Terus apa aja? Wa asbaha, wa yusbihu, wa asbih. Seperti itu. Oke. Contoh, takul kana zaidun qa'iman. Nah, seperti contohnya adalah kana zaidun qa'iman. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, si kana itu artinya itu adalah gitu. Adalah yang Zaid itu berdiri. Seperti itu. Oke. Ini contohnya. Kana Zaidun qa'iman. Walaisa amrun syakhison. Walaisa amrun syakhison. Wama ashbaha dzalika, dan apa-apa yang semisal dengan dirinya. Seperti itu. Oke. Ini
merupakan matan dari si apa namanya jurumnya seperti itu. Oke, saya izin pakai ini. Sebentar. Sebentar. Saya kasih hapus. Oke. Oke. Sebelum kita apa namanya? Sebelum kita lanjut ke Kana, kemarin Mbak Yuni itu ngasih tanbih bahwasannya ataupun kasih tahu ke kita yang kemarin kita bahas itu yang jumlah khobariyah bukan mufrad itu ini khusus hanya untuk yang khobarnya itu jumlah seperti itu. Jadi si si domir yang kembali kepada mubtada itu hanya khusus kepada jumlah saja seperti itu, hanya khusus kepada jumlah saja. Yang khobar goiru mufrad yang bentuk goiru mufradnya adalah jumlah seperti itu. Jadi di sini saya tambahin kata jumlah, kata-kata jumlah. Jadi jika khobarnya bukan mufrad, maksudnya khobar mufrad yang jumlah, maka harus ada domir yang kembali kepada sebelumnya. Karena kemarin kata-kata jumlah itu belum saya masuki seperti itu. Ya, ini sekadar yang kemarin sempat loss seperti itu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai itu semua, memulai penjelasan, kita akan kenalan dulu ataupun sedikit mengulas lagi tentang amil, amal, sama ma'mul. Tadi kita bilang babul awamil. Oke. Jadi ini saya ulangi lagi supaya makin paham. Oke. Ada yang kita sebut sebagai namanya amil. Oke. Amil itu pasti nanti dia melakukan pekerjaan. Pekerjaannya bernama ma'mul. Hasil dari pekerjaannya tersebut kita namakan dengan sebuah namanya amal. Seperti itu. Kita namakan sebagai namanya sebuah amal. Al-amil. Oke. Di amil itu contohnya ada rofi. Contohnya ada marfu. Di bab makmulnya ada rofun. Terus di bab ininya di nasib, mansub, nasbun. Terus di babnya jarin, majrurin, terus ada jarun. Terus di sini ada jazim, di sini ada majzum, di sini ada jazmun. Nah, oke. Ini merupakan mustalahat yang sering kita sebut seperti itu. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau di pembahasan sebelum-sebelumnya kan kita hanya mengenal semisal kata lan, ya kan? Lan yakuma seperti itu. Lan yakuma. Yakuma. Yang mana lan ini si lan itu nasibnya. Nah, yakum menjadi mansubnya. Dan fathah ini menjadi nasbunnya. Terus di bab kemarin, di bab apa? Di bab jazmi. Misalnya, lam yadrib. Seperti itu. Lam menjadi jazimnya atau amilnya. Majzum yadrib menjadi majzumnya. Sedangkan ini menjadi jazmnya. Seperti itu. Ini semua merupakan amil-amil yang sudah kita pelajari. Dan kalau diperhatikan, amil yang tadi kita sebutin tadi itu, mereka hanya berdampak kepada satu kalimat saja. Yaitu apa? Kalimat setelahnya. Hanya berdampak kepada satu kalimat saja. Yaitu apa? Kalimat setelahnya.
Contohnya kalimat lan yakuma. Lan hanya berlaku kepada satu kalimat saja. Lam yadrib hanya berlaku kepada satu kalimat saja. Ini kalau di pembahasan kita yang lalu-lalu. Nah, di pembahasan kita yang baru ini, satu perangkat itu bisa mengubah dua hukum atau dua kalimat sekaligus. Satu perangkat bisa mengubah dua hukum sekaligus. Seperti itu. Yang mana nanti hukumnya itu akan berdampak kepada dua hal sekaligus. Satu merofakkan tarfaul isma, yang kedua tansibul khobaro. Yang mana awalnya keduanya adalah mubtada wal khobar. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita hanya membahas satu perangkat, yang mana satu perangkat itu hanya berdampak kepada satu kalimat saja, tapi kalau ini ada dua. Contohnya apa? Contohnya tadi seperti dicontohkan oleh musannif kitab. Misalnya musannif kitab bilang, karena Zaidun iman. Seperti itu. Nah, si kana ini, kana dia itu menjadi rofi dari kalimat Zaid, dan dia juga itu menjadi nasib dari kalimat iman. Jadi dia satu perangkat bisa berefek kepada dua kalimat sekaligus. Yang mana Zaid itu nanti akan menjadi marfu dan iman menjadi mansub. Seperti itu. Atau kalau dalam bahasa tadi, tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Jadi dia merofakkan isimnya si Zaid, dan dia menasobkan khobarnya, yaitu qaimah. Yang mana asal dari mereka berdua itu adalah Zaidun qaimah. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita buat contoh ulang lagi. Di bab mubtada wal khobar, kita kenal dengan namanya Zaidun qaim. Ya kan? Qaim. Zaid sebagai mubtadanya, qaim sebagai khobarnya. Seperti itu. Oke. Ketika dia kemasukan kana, yang ini, si Zaid ini, dia menjadi Zaidun lagi. Tapi dia bukan sebagai mubtada, sebagai isim dari si kana. Dan qaiman yang tadinya qaimun, ketika ketambahan kana, dia menjadi qaiman. Ini menjadi khobarnya kana. Seperti itu. Nah, begitupun juga nanti dengan si Ina, misalnya Ina. Kalau misalkan kita contohnya Ina. Ina pun juga sama. Nanti si Zaid yang awalnya dia itu mubtada wal khobar, maka dia nanti akan berubah menjadi Zaidan. Yang di sini menjadi qaimun. Yang ini menjadi isimnya kana, isimnya Ina, yang ini menjadi khobarnya Ina. Seperti itu. Pun juga nanti dengan si zona wa akhwatuha, ataupun zona dan teman-temannya punya fungsi yang sama juga seperti itu. Oke. Nah, akan tetapi nanti si zona itu dia agak beda. Beda dari si ina sama kana ini. Nanti ina sama kananya itu dia berubah menjadi isim dua-duanya. Contoh misalnya kalimat
Aku mengira bahwasannya si Zaid itu berdiri. Jadi zonantu, aku mengira zonantu sini Zaidan iman. Aku mengira bahwasannya Zaid itu Zaid itu berdiri. Ini menjadi khobarnya si zona, maf'ul awalnya zona seperti itu. Ini menjadi yang keduanya. Maf'ul yang kedua. Zonantu wa akhawatu. Jadi si zona itu namanya bukan isim zona ataupun apa namanya, ya bukan bukan isim zona, bukan khobar zona, tapi kita sebutnya sebagai namanya maf'ul awal dari zona dan maf'ul tsani dari zona, seperti itu. Nah, ini apa namanya contoh-contoh. Oke, baik. Tafadol, silakan kalau ada yang ditanyakan sampai sejauh ini dari Mbak Bulan, Pak Ke, Mbak Linda, terus Mas Farhan belum masuk, ya Mas Farhan, Mas Farhan belum masuk, Mas Farhan, Tafadol silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ada? Kalau jelas, Pak Fasad mau nanya deh, uh, yang bagian zonanta kan itu zon, keterangannya maf'ul awal sama maf'ul akhir ya? maf'ul sani. Oh ya, sani. Berarti maf'ul yang kedua gitu maksudnya. Itu maksudnya kan dari kan kalau misalkan inna itu si zaidannya jadi isim. Terus kalau ketika diganti pakai zonantu jadi maf'ul awal. Nah itu bedanya kenapa gitu Ustaz? Itu aja. Bedanya kenapa nanti pertama yang pasti beda di makna itu. Tapi kalau hukum asal dari mana dia berasal, dia sama. Dia berasal dari mubtada wal khobar. Hanya saja nanti ketika perangkat yang masuk ke dalam mubtada wal khobar itu berubah, maka nanti maknanya juga berubah. Kalau di inna, kita punya penekanan, punya taukid. Sesungguhnya Zaid berdiri. Nah, itu kan beda tuh maknanya tuh. Tapi sesungguhnya Zaid berdiri itu diambil dari kata Zaid berdiri. Kita tambah penekanan. Kita mau menekankan kepada orang yang punya keraguan-raguan bahwasanya Zaid itu nggak berdiri. Kita tekankan dia. Inna Zaidan qaimun. Jadi kita menggunakan perangkat inna. Yang mana inna ini menjadi perangkat untuk mengubah makna yang tadinya maknanya nggak ada penekanan menjadi ada penekanan. Oke. Adapun ketika kita itu ragu seperti itu, atau kita menyangka gitu ya, menyangka bahwasannya Zaid itu berdiri, maka kita ganti tuh perangkat yang masuk ke dalam Zaidun qaimun atau mubtada wal khabar tadi menggunakan perangkat zonantu seperti itu. Jadi kita bilang zonantu Zaidan qaiman. Aku mengira bahwasanya Zaid itu berdiri. Nah, gitu. Jadi pertama ada perbedaan di maknanya. Terus itu perbedaannya, persamaannya bahwasanya baik dia yang isim in ataupun khobar ina, maf'ul awal zona dan maf'ul sani zona itu berangkat dari satu hal yang sama, yaitu adalah mubtada wal khobar, yaitu Zaidun seperti itu. Ya Ustaz, syukran. Yang lainnya silakan. Ada? Mbak Keke, sama sini? Belum ada Ustaz. Oke, baik. Mbak Indi? Ada? Tanya sama sini? Nggak ada? Baik. Mbak Devi? Nggak ada? Oke. Mbak Bulan? Tanya sama sini? Ya Ustadz.
Ya, silakan. Yang zonantu Ustaz, itu Nah, berarti dia dua isim gitu setelahnya ya. dua isim. Berarti itu selalu Ustaz. Ya, selalu. Seperti itu selalu. Berarti Ya, kan dia tuh nempel di domir kan Ustaz. gimana gimana? Yang zonantu itu dia nempel di domir ya. Enggak juga. Nem- Nanti dia apa namanya? Enggak harus nempel di domir. Misalnya misalnya zona Fikri Zaidan Iman. Jadi Fikri itu menjadi si fa'ilnya zona, fa'ilnya zona. Berarti dia kalau misalkan si domirnya itu terlihat, berarti Ustaz itu bisa jadi dia maf'ulun bihnya tuh bisa satu juga ya. Maksudnya nggak dua. Kan kalau di domir ini dua kan si maf'ulun bihnya. Hmm. Ya kalau apa, domir ataupun dia nanti zohir, dia tetap dua maf'ulnya karena hukumnya begitu. Dia Oh gitu. punya dua maf'ul. Siap Ustaz. Yang lainnya silakan pertanyaannya. Ada ya? Oke, tayyib. Nah, ini berarti kan ini titik paling krusialnya dari pembahasan kana ini. Seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik dan dicermati. Kita akan berangkat dari satu yang sering kita kenal. Kita dulu kodiman pertemuan yang lampau, nggak tahu pertemuan keberapa itu. Kita bilang bahwasanya isim itu menyimpan satu hal, yaitu makna, yaitu zat atau hadas. Isim itu menyimpan suatu zat atau suatu kejadian. Jadi isim itu zat atau kejadian. Menyimpan itu saja. Ketika kita kembali kepada fi'il, fi'il itu menyimpan dua hal. Menyimpan hadas, menyimpan zaman. Menyimpan kejadian, dan menyimpan waktu. Oke. Dan ulama ada yang berpendapat ataupun mengatakan bahwasanya fi'il merupakan far'unnya dari isim. Fi'il merupakan cabangnya dari isim. Kenapa? Karena fi'il itu punya dua hal. Seperti itu. Adapun isim, dia hanya menyimpan satu hal. Dan satu hal itu merupakan apa namanya? Satu hal itu merupakan asal dari adanya dua hal. Nah, kurang lebih begitu bahasanya para ulama. Fi'il merupakan cabang dari isim. Seperti itu. Kenapa? Karena isim itu menyimpan satu hal, adapun fi'il menyimpan dua hal. Dan biasanya asal itu satu, dan furu itu adalah lebih dari satu. Dua, tiga, dan tempat-tempatnya. Oleh karena itu, kita katakan bahwasanya fi'il atau ulama mengatakan fi'il merupakan cabang dari si isim. Oke? Baik. Kalimat fi'il ini itu berlaku untuk seluruh fi'il yang ada di dunia. Seperti itu. Fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madhi, ada semua. Seperti itu. Hanya saja dalam pembahasan kana, yang mana kana ini merupakan fi'il, dia hanya menyimpan waktu. Dia
hanya menyimpan waktu saja. Karena meskipun dia berupa fiil, tetapi esensinya dia hanya menyimpan waktu saja. Karena kekurangan dia dalam mentakbirkan atau kekurangan dia dalam menjelaskan suatu perkara, maka dia butuh hal lain atau dia butuh fa'il dan maf'ulnya sekaligus untuk melengkapi dirinya yang kurang itu tadi. Jadi si kana itu dia itu punya kekurangan. Kekurangannya dia apa? Dia hanya menyimpan waktu saja. Seperti itu. Adapun kejadian itu nggak ada. Karena kejadian ataupun hadas itu berlaku, itu hanya bisa didapatkan ketika ada fa'il yang mengerjakan hadas tersebut dan ada maf'ul yang menjadi tempat di mana kejadian tersebut dikenakan. Saya ulangi lagi, karena itu berbeda dengan fiil-fiil yang lain. Meskipun awalnya dia itu ataupun asalnya dia itu adalah fiil, akan tetapi dia hanya menyimpan waktu saja. Adapun hadasnya dia tidak punya. Oleh tersebab itu, tersebab dia tidak punya hadas, maka dia membutuhkan fa'il yang menjadi subjek yang mengerjakan amal tersebut, amal kana, dan dia butuh maf'ul yang menjadi tempat bagi dia atau bagi si subjek melakukan sebuah amal. Nah, maka ketika kita meng-i'rab kana, biasanya kita sebut sebagai namanya fi'il madhi naqis. Fi'il madhi yang dia itu kurang. Kurang itu apa maksudnya Ustadz? Kurang itu karena hanya menyimpan waktu saja tanpa menyimpan hadas. Karena hadas itu terjadi ketika ada fa'il, subjek, dan ketika ada maf'ul sebagai objeknya. Fa'il sebagai pelaksana dari sebuah kejadian, sedangkan maf'ul sebagai tempat, sebagai wadah di mana pekerjaan tersebut itu dikenakan. Oke? Nah, ini merupakan khususiat dari kana wa akhawat dan teman-teman. Oke. Silakan sampai di sini kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Atau mau diulang lagi? Silakan. Gimana, Mbak Beke? Mas Farhan? Bisa dipahami belum? Di sini. Ini Ustaz. Oke. Mbak Beke, sini. Mbak Linda. Insya Allah. Tapi kayaknya Saya- butuh apa namanya contoh kalimat gitu. Contoh Ustaz. kalimat pakai Oh, iya. tayyib. Oke. Yang lainnya, ada yang mau butuh contoh lagi? Atau sudah paham? Oke, tayyib. Iya, Contoh. boleh Ustadz contoh lagi. Misal, ini contoh ya misalnya. Zaidun
syabun. Zaid seorang laki-laki. Seorang pemuda. Syabun. Ketika dia kemasukan kana, yang mana kana tadi itu hanya menyimpan waktu saja tanpa menyimpan hadas, maka kita tambahin dia. Kita bilang kana Zaidun syabban. Karena kan fi'il madi. Nah, berarti ketika kita bilang kana Zaidun syabban, dahulu Zaid pernah muda. Nah, gitu. Oke. Seperti itu. Sekarang terus kita misalkan pakai yakunu. Yakunu Zaidun. Yakunu Zaidun syabban. Sekarang Zaid menjadi pemuda atau pemuda lah. Seperti itu. Oke, nah, ini contohnya. Jadi kana dan yakun itu hanya sebatas mengabarkan waktu saja, waktunya imma dulu atau sekarang, seperti itu. Dulu atau sekarang. Nah, tapi hadasnya, padahal hadas itu pasti selalu terjadi ya gitu ya, karena pasti kalau terjadi itu pasti ada waktunya gitu kan. Itu ditutupi atau dilengkapi oleh si mubtada wal khobar. Yang mana nanti mubtada wal khobar ini akan berubah namanya ketika dia didahului oleh kana. Yang Zaid menjadi isimnya kana, si Syaban menjadi khobarnya kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Oke. Terus misalnya pakai contoh kemarin. Al-baitu jadidun misalnya ya. Al-baitu jadidun misalnya. Al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun. Oke. Ketika dia kemasukan kana, maka kita katakan dahulu, gitu, ada kata-kata dahulu. Dahulu rumah tersebut al-baitu itu jadi dan rumah itu dahulu itu dulunya itu baru, sekarang berarti nggak baru. Rumah itu dahulu baru. Begitupun juga yakun, sama. Yakunu al-baitu jadi dan. Oh, maksudnya itu kayak dia lagi pengen ngomong bahwasanya rumahnya yang itu yang kita tunjuk itu direnovasi ataupun dirombak habis-habisan, diinovasi besar-besaran. Nah ini kayak baru lagi seperti itu. Jadi kita bilang yakunu al-baitu jadidan. Ini kurang lebih contoh. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ada yang mau bertanya sampai sini sejauh ini? Afwan Ustadz, izin bertanya. Untuk kaidah yang kana itu, apakah untuk kana Untuk seluruhnya, untuk saudara-saudaranya juga pun sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Itu, berarti oke. juga termasuk yang kayak itu ya Ustadz? Karena kan dia hanya menyimpan waktu saja. Berarti teman-temannya juga menyimpan waktu saja gitu ya Ustadz? Ah, Oh, iya. Syukran Ustadz. oke. Semua teman-temannya juga menyimpan waktu saja, nggak menyimpan hadasnya, seperti itu. Oke, kalau di pembahasan di dalam syarah atas jurun bina punya Syekh Khalid, itu dibilang seperti itu, bahwasanya saya baca aja, fa'amma kana wa akhwatuha, dan adapun kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma, yang mana dia itu merofakkan isimnya, ai al mubtada wa yusamma ismaha, mubtada yang mana awalnya mubtada menjadi isimnya si kana, watan sibul khobaro, yang mana dia itu menasabkan khobar si kana itu ai khobarul mubtada wa yusamma khobaroha, khobarnya yang tadinya awalnya khobar mubtada menjadi khobarnya si kana. Wa innama, dan adapun lam yusammau al isma al marfu'a fa'ilan, mereka al isma al marfu'a fa'ilan, dan adapun ketika mereka para ulama-ulama tersebut ataupun ya para nahwiyin menamakan isim marfu sebagai fa'ilan, wal mansuba maf'ulan, dan mansubnya adalah maf'ul, li anna hadhil afal fil halati tanaqusiha tajarrudat anil hadath, karena kana wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya itu dia itu nakis, kurang. Kenapa? Karena dia hanya menyimpan waktu saja tanpa adanya zaman. Oke, tajarrudat anil hadas, yang mana hadas tersebut adalah alladzi min sya'nihi an yasduru anil fa'il, yang mana sifat hadas itu terjadi, an yasduru itu ada, itu terbit dari adanya si fa'il. Wa yaqa'u al maf'ul, yang mana kejadian tersebut itu menimpa atau dikenakan kepada maf'ulnya. Nah, wasorot karwabit, yang mana si kana ataupun isim kana dan khobar kana itu seperti rawabit, seperti ikatan. Jadi kalau kana pasti ada isimnya, pasti ada khobarnya, seperti itu. Jadi dia ada rawabit, seperti mubtada pasti ada khobarnya. Gitu. Jadi seperti karrawabit, itu apa namanya, untuk kana dan saudara-saudara. Di seluruhnya dikenakan hal yang sama, hukumnya sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Gitu. Ada lagi yang pertanyaan? Nanya Ustadz. Loh, Silakan. ya, apa namanya, yang kana itu kan tadi menyimpan atau mengandung waktu ya Ustadz. Nah, Ya, waktunya itu dari mana ke mana gitu Ustadz. Karena kalau dalam bahasa Inggris kan ada yang terus-menerus, kemudian ada yang baru saja gitu, atau yang sudah oke. lampau gitu. Nanti di pembahasan ma'ani dari amil-amil tersebut dijelasin itu, Mbak, apa namanya, Mbak Ulan. Misal begini. Misalnya kita bilang kan Allah alimun hakim.
Ya kan? Allah alimun hakim. Allah itu yang mengetahui dan maha bijaksana. Ketika kemasukan kana, ataupun udah deh kita nyesuaiin dengan ayat aja lah ya. Ghafurur rahim aja lah. Ghafur. Allah itu misalnya Allah Ghafurur rahimun. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Seperti itu. Ketika kita masukkan kana, maka kanallahu ghafurur rahima. Terus pertanyaannya tadi, Ustadz, berarti dulu Allah itu maha penyayang dan maha pengampun ya? Nggak hanya dulu, sekarang dan yang akan datang pun Allah tetap maha pengasih dan maha pengampun dan maha penyayang. Jadi si kana yang tadinya itu dia, kalau yang sependek yang kita tahu dia hanya menyimpan makna yang lampau, tapi ketika di sini kana itu berubah menjadi makna sekarang, makna dahulu, makna sekarang, dan makna yang akan datang. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu nggak cuma dahulu maha pengasih dan maha penyayang, tapi sekarang dan akan datang. Seperti itu. Berbeda halnya dengan tadi kita bilang misalnya apa? Zaidun, misalnya tadi apa? Syabun misalnya. Ya kan? Ketika kemasukan kana kita bilang dulu Zaid pernah muda. Ya, syaban. Nah, ini bisa kita katakan, tapi kalau kepada Allah nggak hanya lampau, yang sekarang dan yang akan datang, Allah terus maha pengasih, maha pengampun, dan maha penyayang. Seperti itu. Oke? Jadi dia punya dua makna. Makna pertama, makna terus menerus. Atau yang bahasanya para ulama itu sebut sebagai namanya al-istimror. Yang kedua, terhenti pada suatu masa. Atau yang kita sebut sebagai namanya al-inqita. An-inqita. Inqita. Ini makna dari kana wa akhir. Gitu. Oke. Ya Ustadz, tapi nanti di i'rabnya itu tetap fi'lun madhi nakis Ustadz yang di kana Allah ghafuran rahim. Ya, betul. Oh, Fi'lun madhi naqis. Allahu lafzul jalalah ismun kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ghafuron apa tadi? Khabarul kana mansubun wa alamatu nasbihi fatatun zahiratun fi akhirih. Terus rahiman na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kana Zaidun, kana fi'lun madin naqis. Zaidun ismul kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih syabban. Seperti itu apa? Sahabat, khabarul kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Gitu. Tuh, Pak. Silakan kalau dia mau tanya lagi. boleh Ustadz diulang? Yang mana? I'rabnya
Ya Rabbi. Ya, Oke, sampai kan ya, saya imla ya. Bismillah. Kana fi'lun madin naqisun. Fi'lun madin naqisun. Kana fi'lun madin naqisun. Fi'lun madin naqisun. Allah lafzul jalalah marf lafzul jalalah ismu kana marfuun wa alamatu raf'ihi lafzul jalalah ismu kana marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemarin kita bilang ala akhirih atau fi akhirih? Fi akhirih kalau nggak salah ya. Fi akhirih. Fi akhirih. Terus apa tadi? Kata-kata gofuror, gofuron, gofuron itu jadi khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Rohiman naktun min gufur mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Gitu. Silakan kalau yang bertanyakan atau ada yang kurang, ada yang ini. Ada yang tanyain apa ini jauh ini ada ya. Bab ke gimana? Ya, Ustaz, belum ada. Belum ada. Oke, Mbak Linda. Belum juga Ustaz. Oke, Mbak Indi. Belum ada, Ustaz. Oke, baik. Ada. Kita lanjut. Kita ke matan lagi menggunakan satu contoh. Oke, baik. Menggunakan satu contoh kita terapkan ke saudara-saudaranya. Oke, ini saya izin. Oke.
Karena tadi kita punya apa? Punya saudara-saudaranya. Karena amsa asbaha atha dhalla bata wasoro. Oke. Berarti sampai sini dulu. Berarti sampai bata deh. Bata. Berarti sampai kalimat bata. Oke. Kalau tadi karena itu bisa punya makna istimror dan juga maknanya inqita, amsa juga punya makna. Maknanya apa, Ustadz? Maknanya adalah bahwasannya ketika kita bilang amsa zaidun qa'iman, berarti kita sedang mengabarkan bahwasannya proses berdirinya Zaid itu telah terlaksana di sore hari. Proses berdirinya Zaidun qa'imun, itu telah terjadi di waktu sore. Wa asbaha Zaidun qa'iman. Telah terjadi proses berdirinya Zaid di waktu subuh. Wa adha Zaidun qa'iman. Telah terjadi proses berdirinya Zaid di waktu duha. Seperti itu. Wa dhalla Zaidun qa'iman. Nah, kalau dholla ini dia lebih tepatnya masih dalam keadaan berdiri. Ya, masih dalam keadaan berdiri. Seperti itu. Masih dalam keadaan berdiri. Dhalla Zaidun qa'iman. Bata itu artinya malam hari. Artinya itu tempatnya tidur. Makanya bait itu dinamakan di bait itu rumah itu dinamakan bait karena memang rumah itu menjadi tempat untuk beristirahat. Seperti di bata, jadi bait itu kata bata ini apa namanya tasrifannya atau mungkin ya mustaqbalnya dari kata bata. Bata Zaidun qa'iman. Akan tapi bata di sini bermakna kejadian berdirinya Zaid telah terjadi di waktu malam. Seperti itu. Oke. Ini ngomongin soalan waktu. Masing-masing. Oke. Sampai di sini ada i'rabnya sama kayak tadi, sama kayak kana. Oke. Ada yang tanya sampai sini? Atau zola ini, zola. Tadi kan saya bilang kan masih ya. Ini dia tuh di waktu siang. Di waktu siang hari. Sedangkan bata tadi malam ya. Jadi kejadian berdirinya Zaid itu ada di malam hari, kalau bata, kalau zola itu di siang hari. Oke? Nah, untuk kalimat soro itu artinya itu menjadi. Seperti kita bilang Zaidun alimun. Terus kita bilang tambahin soro misalnya. Soro Zaidun aliman. Sekarang Zaid sudah menjadi orang yang alim. Sekarang Zaid sudah menjadi orang yang alim.
Laisa itu maknanya itu tidak untuk waktu sekarang. Untuk waktu sekarang. Jadi kita bilang laisa Zaidun qa'iman. Oke, laisa Zaidun qa'iman. Nah, adapun wa mazala, wa manfaka, wa ma bariha, wa ma dama, wa ma fati'a, artinya masih. Artinya masih. Seperti itu. Artinya masih. Mazil tu toliban, aku masih seorang tolib. Madum tu hayyan, selama aku hidup. Ya selama masih aku hidup. Dan teman-temannya. Nah, jadi dari kata wa mazala, wa manfaka, wa mafati'a, wa bariha, wa madama, itu artinya sama. Oke. Kekhususan untuk ketiga hal ini, apa namanya? Kata ma, kecuali ini, kecuali si bariha. Oke. Ini bisa diganti dengan huruf la. Ma, zala bisa jadi la yazalu. Ma bisa jadi la yanfaku. Seperti itu. Adapun ma dalam kalimat dama, dia punya kekhususan. Nanti pendetilannya bisa dicari sendiri, karena agak lumayan panjang. Ini sebagai namanya zorfiyah. Sebagai keterangan waktu atau sebagai keterangan tempat. Jadi makna zorfiyah. Khusus untuk kata-kata mada. Adapun wa mazala, wa manfaka, wa mafati'a, wa bariha, bisa kita menggunakan perangkat lain yaitu la. Seperti itu. Tapi untuk kalimat madama seperti itu, kita nggak bisa menyebutnya dengan ladama, tapi ma saja. Kenapa? Karena ma dalam kalimat ini bermakna zorfiyah. Seperti itu. Bermakna keterangan waktu atau keterangan waktu tempat. Seperti itu. Gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kan kalau mau bertanya. Ada tidak yang mau bertanya? Ada? Oke, kalau ada, kita buat khulasahnya.
bahwasannya pembahasan kita di bab mubtada wal khabar. Seperti itu. Yang mana bab ini? Yang mana bab ini terhimpun 3 bab. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zonantu wa akhwatuha. Masing-masing kana, inna, dan zonna itu disebut sebagai namanya umul bab. Umul bab identik dengan ada hukum khusus nanti yang diberlakukan kepadanya. Baik itu nanti kepada kananya itu sendiri, baik itu nanti kepada inna, dan baik itu nanti kepada zon. Oke. Contohnya tadi kana zaidun qaiman, inna zaidan qaimun, zonantu zaidan qaiman. Masing-masing kana punya makna, inna punya makna penekanan, zona punya makna perkiraan, seperti itu. Nah, itu semua merupakan makna yang masuk ke dalam bab mubtada wal khabar pada pembahasan zaidun qaim. Yang kedua, bahwasanya kana itu dia hanya menyimpan waktu tapi tidak dengan hadas. Karena hadas biasanya itu terjadi ketika ada fa'il yang menjadi pelaku atau pekerja dari fi'il tersebut, dan ada maf'ul yang menjadi tempat, wadah untuk kejadian tersebut itu dikenakan. Tersebab kekurangan itu, maka kita namakan dia sebagai nakis. Maka kita i'rab sebagai fi'lun madin naqisun. Adapun mubtada wal khobar yang menjadi isim dan khobarnya kana, itu seperti rawabit, seperti ikatan yang nggak mungkin terpisahkan. Sebagaimana mubtada pasti ada khobarnya. Seperti itu. Nah, yang kedua. Yang ketiga, masing-masing kana wa akhwatuha, masing-masing ini punya maknanya masing-masing. Kana bisa punya 2 makna, makna istimror seperti wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya Allah itu nggak hanya dahulu saja beliau itu ataupun Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun dan maha penyayang, tapi dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Istimror, adanya terus-menerus. Ataupun inkito, hanya terjadi pada suatu zaman saja. Seperti kita bilang, kana zaidun syabban. Amsa, asbaha, adha, dhola, bata, itu membicarakan soal waktu di sore hari amsa, waktu di subuh hari asbaha, waktu di duha hari itu adalah adha, waktu di siang hari adalah dhola, waktu di malam hari adalah bata. Semuanya. Akan tetapi ketika kita sampai kepada soro, berubah menjadi mana. Laisa maknanya tidak, tapi untuk waktu sekarang. Laisa zaidun qaim. Saudara-saudaranya yang lain, wa mazala, wa manfaka, wa mafati'a, wa mabariha, wa madama, punya makna yang sama, artinya itu masih, selama. Kekhususan kelima, ataupun pembahasan kelima tadi bahwasanya, ma dalam kalimat mazala, manfaka, fatiha, bariha, itu bisa kita ganti opsinya dengan menggunakan la. Perangkatnya menggunakan la. Tapi untuk madama tidak. Dia punya kekhususan. Yang mana kekhususannya dia itu dengan ada namanya zorfiyah. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Oke. Tafadhol, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau didiskusikan. Ada? Cukup? Kita cukupkan sampai di sini dan mohon maaf atas keterlambatannya.
Itu kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya menampun. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan wafat majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.